Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa imamina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para ustadz, para dosen, para guru, para mahasiswa, para siswa dan para pendengar Radio Al-Um dimanapun Anda berada. Yang Radio Al-Um, radio kita di Malang sedang menyiarkan secara live, baik on air maupun online. Alhamdulillah, para hadirin dan mustami'in rahimakumullah, kita pada hari ini dikumpulkan oleh Allah di dalam satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, majelis zikir, majelis ilmu, khususnya yang bisa menguatkan iman, meluruskan akidah, meningkatkan semangat di dalam dakwah, yang dakwah kita ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kenapa sesat tapi masih eksis. Soalnya yang sunnah kurang hadir suaranya, bukan hanya longgar undang-undangnya tapi kurang hadir. Nah, karena itulah jamaah rahimahullah, kalau acara yang pertama digelar oleh Nidaul Fitrah bekerjasama dengan kita ini direspon oleh 30% dari undangan dari para guru misalnya, berarti memang Ahlus Sunnah harus mengadakan kedua, ketiga sampai Surabaya lebih banyak yang faham daripada yang tidak faham. Karena kalau tidak faham itu berarti lingkungan yang subur untuk aliran sesat, lingkungan yang siap dijangkiti oleh virus-virus aliran sesat. Tetapi kalau sudah paham, insya Allah, karena yang sesat adalah yang batil, dia pasti akan lenyap, pasti akan bersembunyi atau malu menampakkan diri karena orang tahu kesesatannya. Jamaah rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para istrinya, para keturunannya, keluarga besarnya, para sahabatnya dan pengikut yang setia dengan sunnah hingga akhir zaman. Amin. Apa yang melatar belakangi kita, menyemangati kita, baik panitia atau peserta dan kami narasumber, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini adalah amanah untuk kita semua. Siapa kita ini? Semua kita. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari mengatakan, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Lebih-lebih kalau kita ini dosen atau guru, maka kita ini adalah pemimpin, pasti akan ditanya oleh Allah. Dan kalau kita menunaikan amanah dengan baik, dengan benar, harapan surga itu besar. Tapi kalau kita sebagai guru tidak melindungi murid dari yang sesat dan tidak mengajarkan yang benar, justru potensi untuk selamat menjadi susah. Karena ada ancaman khusus, orang yang diberi rakyat, diberi tanggung jawab, kemudian tidak bersikap tulus, ikhlas kepada yang diamanai, maka
tidak akan mencium aroma surga. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini penting sekali. Oleh karena itulah berbahagialah kita yang hadir, para guru, para dosen, para siswa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kehadiran kita ini dengan keikhlasan kepadanya. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu amanah dari Allah, amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian amanah para ulama, amanah Majelis Ulama Indonesia khususnya Jawa Timur, dan amanah Gubernur Jawa Timur. Tadi sudah diterangkan banyak lebar oleh Sekretaris MUI Jawa Timur. Buku ini adalah buku yang kita terbitkan bekerjasama dengan MUI Jawa Timur. Isinya ada 4. Ada surat edaran Kemenak tahun 83, ada fatwa MUI Pusat tahun 84, ada peraturan Gubernur Jawa Timur tahun 2012 nomor 55 kemarin, lalu fatwa MUI Jawa Timurnya. Jadi ada 4 komponen di sini. Kecil tapi sangat bermanfaat ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian setelah itu amanah daripada MUI Jawa Timur ini atau fatwa MUI Jawa Timur diperkuat oleh Komisi Pengkajian Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ini yang terbit dengan cover merah, kemudian ini yang terbit dengan cover biru. Ya, buku merah MUI dan buku biru MUI. Kemudian ini juga terbitan kami di Malang, Pustaka YBM dan Pustaka Al-Um. Kemudian kami merasa bahwa apa yang ditulis oleh para ulama masih menyisakan satu pintu atau peluang untuk melengkapinya. Karena Majelis Ulama menulis panduan untuk mengenali dan untuk mewaspadai Syiah. Ya, kesesatan Syiah, penyimpangan Syiah di Indonesia. Nah, tentu pertanyaan berikutnya, kalau kita sudah mengenal, sudah waspada, lalu apa? Salah satu yang harus dilakukan supaya sesat tidak eksis adalah Ahlussunnah harus proaktif. Makanya kita berusaha untuk menulis buku Menuntun Syiah ke Jalan yang Benar. Menuntun Syiah ke Jalan yang Benar. Buku ini dilengkapi dengan sikap pendiri Nahdlatul Ulama. Baik, kemudian kita sempurnakan menjadi buku Ahlul Bait dan Sahabat Hak dan Kewajiban. Ini dilengkapi dengan 2. Pertama dilengkapi dengan pendiri Majelis Nahdlatul Ulama, kemudian Nahdlatul Ulama, kemudian yang kedua dilengkapi dengan sikap PP Muhammadiyah. Ini cover yang lama. Setelah itu kita menulis, karena masalah Syiah itu sudah detail. Orang Syiah nulis banyak buku, diperkirakan sudah 9.000 judul berbahasa Indonesia dengan semua pembahasannya. Karena sifatnya syubhat dan kesesatan sudah detail, maka kita juga harus mulai detail dalam membahas sesuatu. Akhirnya kita hadirkan terjemahan, saya nerjemah buku guru saya, Syekh Muhammad Salim Al-Hidr dari Kuwait, dengan judul Khilafah dan Imamah, mengurai inti perbedaan Sunnah dan Syiah. Buku yang bagus sekali. Ya, kita akan tahu bagaimana kebodohan yang diajarkan oleh Syiah dan kesesatannya. Jadi banyak manipulasi ayat dan hadis maupun sejarah. Khususnya tentang, jadi mereka menjadikan imamah atau kepemimpinan Ahlul Bait sebagai rukun iman, rukun Islam. Nanti akan kita pelajari. Nah, itu sesuatu yang batil, tidak ada dasarnya, tapi mereka bisa nulis tebel-tebel, banyak ayat, banyak hadis. Sebenarnya itu tidak ada kaitannya, tapi dikait-kaitkan. Nah, itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Jadi merusak manhaj, merusak akal, ya, merusak akidah, merusak agama. Nah, ini dibongkar di sini. Mereka menggunakan ayat wilayah, menggunakan ayat tathir misalkan, atau hadis Raziyatul Khamis, atau hadis Ghadir Khum, hadis Thaqalain, itu semuanya ada. Nah, hampir semua ayat yang digunakan oleh orang Syiah untuk membenarkan kebid'ahannya dibantah di sini.
Hampir semua hadis yang digunakan sebagai hujjah oleh orang Syiah untuk membenarkan kebid'ahannya dibantah di sini. Dan banyak informasi yang lain yang sangat menarik. Tetapi satu yang kurang, yaitu hadis tsaqalain. Saya tanya kepada guru saya, kenapa saya tidak mendapatkan hadis tsaqalain dalam kitab antum yang saya terjemah? Kata beliau, karena hadis itu penting maka saya sendirikan. Saya sedang menulis dan belum selesai. Akhirnya karena saya butuh, akhirnya biidznillah saya kemudian menulisnya. Saya tulislah hadis tsaqalain itu dengan judul Al-Quran dan Ahlul Bait Syarah Hadis Tsaqalain, mendudukkan posisi Ahlussunnah dan Syiah yang alhamdulillah dengan izin Allah diberi kata pengantar dan testimoni oleh 11 ulama di Indonesia. Jadi alhamdulillah ini ulama Jawa Timur, MUI Jawa Timur, MUI Pusat, MPU Aceh memberi kata pengantar di sini dan memberi testimoni. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian kita masuk ke materi kita. Ini adalah bagian perincian dari satu masalah yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yunus tadi, bahwa salah satu yang sudah difatwakan sesat oleh MUI Jawa Timur dan ada peraturan gubernurnya yang mengamanahkan supaya setiap kita yang ada di Jawa Timur ini mewaspadai pergerakan Syiah karena tidak boleh berkembang. Jadi itu sudah amanah baik dari umarok maupun ulama. Nah, karena sudah diterangkan, maka setelah diterangkan secara global, marilah kita sekarang kita jelaskan secara rinci. Ya, Syiah sesat bukan bagian dari Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena yang hadir di sini semuanya adalah praktisi dunia pendidikan, maka perlu saya sampaikan Syiah yang sesat tadi sudah masuk kurikulum, sudah masuk buku bacaan anak-anak sekolah, sudah masuk perpustakaan sekolah dan lain-lain. Mari kita ikuti. Pertama sudah masuk SMK. Ada di agama SMK untuk materi agama dan budi pekerti, ada juga di bahasa Indonesia, ada juga di buku bacaan pelengkapnya. Baik. Jamaah rahimahullah, ini misalkan di bahasa Indonesia ya. Kelas 11 ini. Di sini dimuat surat kapal ya. Surat kapal ini sebenarnya coba perhatikan di bawahnya ini. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang digunakan oleh orang Syiah untuk membangun akidah Syiah yang sesat dan untuk menyesatkan Ahlussunnah. Hadis mathalu ahli baiti kama kasafinatin Nuh man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Perumpamaan ahli baitku itu seperti kapal Nabi Nuh, siapa yang naik akan selamat, siapa yang tertinggal pasti akan tenggelam. Lalu ditafsiri oleh orang Syiah, Ahlul Bait yang menjadi kapal Nabi Nuh adalah Imam 12 itu. Makanya disebutkan di sini kan Muhammad, Rasulullah, Ali, Waliullah, Ali Murtada, Hasan, Husain, Fatimah Zahra, Imam Mahdi dan seterusnya. Seperti itu ya. Meskipun tidak lengkap 12 imam di sini. Ini sangat berbahaya. Jadi guru juga harus paham. Nah, hadis ini riwayat Imam Hakim, beliau mensahihkannya, tetapi para ulama ahli hadis semuanya menolaknya. Karena memang Imam Hakim dinilai sebagai mutasahil di dalam mensahihkan hadis dan ada tasyayyu, yaitu selalu mengutamakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Padahal kenyataannya yang wajib kita imani, manusia terbaik termasuk keyakinan Sayyidina Ali sendiri setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu majma'in, semua ahli surga. Jadi dalam Ahlussunnah itu sangat proporsional, tidak ada tasayyuk, tidak ada membela Sayyidina Ali mengalahkan Abu Bakar, Umar, itu tidak ada. Karena itu adalah Syiah, sudah Syiah. Nah, ini guru harus paham ya. Ini sengaja diangkat ya, ini sangat membahayakan. Kemudian berikutnya ini
Nah, ini di buku kita dari sini nih. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK kelas 9. Kelas 11. Kurikulum 2013 ya. Penerbit Erlangga, insya Allah sudah mafhum lah. Nah di sini, jadi saya tidak tahu menjadi masuk di sini ini siapa yang Syiah. Kalau ada orang Syiah maka tentu musibah bagi bangsa Indonesia. Orang Syiah bisa masuk menyusun kurikulum untuk negara Ahlus Sunnah terbesar. Kalau dia Ahlus Sunnah, musibah bagi bangsa Indonesia. Orang yang tidak paham menyusun kurikulum. Jadi semuanya musibah siapapun ya, tanpa sebelum mengetahui orangnya. Tapi memang saya dapat informasi ada orang-orang Syiah sudah masuk yang dalam tim ini. Bahkan K13 bisa dibilang adalah kurikulum Bandung karena digodok didesain di Bandung. Baik. Jamaah sekalian rahmatullah, di buku ini diterangkan ya, ketika menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah rasulnya dan ulil amri minkum. Kita Ahlus Sunnah sudah tidak asing lagi bahwa ulil amri adalah ulama dan umara. Itu ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebelum Ibnu Katsir dalam semua tafsir termasuk disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, mereka adalah umara. Lalu ada yang mengatakan ulama, maka digabungkan oleh Ibnu Katsir ulama dan umara. Jadi begitu nyata dan jelas untuk rujukan Ahlus Sunnah. Tapi di sini ditulis subhanallah, para ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Ada yang berpendapat bahwa maksud kata penguasa adalah imam-imam di kalangan Ahlul Bait, keluarga Nabi dari keturunan Ali dan Fatimah. Ini dijadikan sebagai makna yang utama. Seperti kapal tadi, persis ya. Ini nggak tahu kok bisa memasukkan seperti ini. Nah ini kalau gurunya tidak paham, ya dia akan husnudzon. Tidak mungkin orang di atas bodoh-bodoh nulis seperti ini kan gitu. Pasti orang pinter-pinter. Jadi ini jamaah rahmatullah. Nah ini buktinya kalau tidak pinter. Ya kan? Buktinya tidak pinter kan ini. Jadi sudah menyimpang dari tafsir Ahlus Sunnah. Dan ini bertentangan dengan buku lain nanti ya. Dengan buku lain, buku eksis ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini buku yang lain. Ini terbitan Solo. Ini terbitan Solo. Buku eksis. Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti dan Budi Pekerti ya. Untuk SMA, SMK, MA juga sama, kelas 11. Ya. Di sini dikatakan ya, dikatakan masalah Bani Umayyah ini. Jadi semangatnya itu semangat orang Syiah. Ketika membahas bab 6 perkembangan peradaban Islam. Ya, perhatikan Bani Umayyah. Bani Umayyah diambil dari nama Umayyah, kakek dari Abu Sufyan bin Harb. Padahal seharusnya Abu Sufyan bin Harb ya kan radhiyallahu an, seorang sahabat ya. Mati dalam keadaan muslim, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau leluhur dari Muawiyah bin Abi Sufyan, juga seharusnya radhiyallahu an. Ya. Kemudian diterangkan Muawiyah, perhatikan sahabat Nabi ini. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an dalam membangun daulah Bani Umayyah menggunakan politik tipu daya. Jadi beliau ahli tipu daya ya. Ia tidak gentar melakukan kejahatan. Pembunuhan adalah cara biasa. Ini ngomong tentang sahabat seperti ini ya, itu hanya ada dua di Indonesia, orang Syiah dan orang liberal. Orang Syiah dan orang liberal. Kemudian berikutnya asal, jadi biasa membunuh itu biasa asal maksud dan tujuannya tercapai. Ya, jamaah Allah, jadi begitu menggambarkan, menanamkan kepada anak didik untuk benci sahabat Muawiyah. Kalau sudah benci sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, maka gampang mengkritik sahabat yang lain karena beliau adalah pintunya. Kalau pintu sahabat sudah dirusak, didobrak, sudah semuanya kena ya. Tapi kalau
Muawiyah radhiyallahu anhu dihormati, Muawiyah saja dihormati, apalagi Abu Bakar, Umar begitu. Nah, jamaah rahimahullah, ini penting, guru juga harus paham. Karena ternyata yang nulis kurikulum orang tidak paham atau orang Syiah. Jadi masalah. Maka yang menjadi penyelamat daripada anak didik di sekolah ya tidak ada lagi ya guru. Ketika kurikulum bocor ya guru yang harus bagus. Ketika kurikulum juga seperti ini, gurunya sama saja, ya sudahlah, jadi apa bangsa ini. Nah, seperti itu ya. Jamaah sekalian rahimahullah. Baik. Apakah hanya di sini? Tidak, lebih parah dari ini. Masuk di SD lebih parah. Kita mulai dari buku ini, semua buku ini yang saya tahu ada 27 judul buku untuk SD khusus dari Syiah. Ditulis seperti ini. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor sekian tahun 2009. Nomor sama, tahun sama digunakan untuk banyak buku. Saya nggak tahu ini bagaimana. Terus ini penyebutan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Ya. Ini apakah maksudnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam RI atau hanya mengelabui, wallahu alam. Saya tanya ke MUI, ke DKN, ke banyaklah orang-orang di Jakarta, masih belum. Tinggal satu, saya belum ke kantor Kemenak, itu saja. Mau saya cek ini bener enggak ini. Kalau namanya dipalsukan, itu kan seharusnya merasa dirugikan. Kalau memang dipalsukan seharusnya merasa dirugikan karena ada yang melakukan kejahatan. Kalau memang iya ya harus diurus. Apa ini yang mengkhianati bangsa Indonesia ini, mengajarkan Syiah, menulis buku Syiah untuk anak SD. Apa isinya? Ini judulnya Qalbun Salim, hati yang pasrah. Perhatikan, untuk masuk ke SD ya, untuk masuk ke SD ini menggunakan dana APBD. Ini coba pemerintah kota Solo. Ya, dana APBD tahun 2010 karena izinnya 2009 di perpustakaan. Baik. Kita lanjutkan. Apa isinya? Biar kita tahu di antara isinya. Dan ini diajarkan di anak SD, sudah diajarkan murtad mulai kecil ya. Benci kepada sahabat. Cabang-cabang kekafiran. Begitu pula setiap kali hati dikuasai oleh gelapnya kekafiran dan kesyirikan kepada Allah, keadaan itu akan membentuk cabang-cabang, cabang kufur, cabang syirik. Di antara cabang kufur syirik itu apa? Mengingkari kenabian, mengingkari wilayah kepemimpinan Ahlul Bait. Ingkar Sayyidina Ali sebagai imam pertama itu musyrik kafir. Musyrik kafir. Baik, kita lanjut. Nah ini ya, tadi sudah kita perbesar. Kemudian perhatikan ini. Pengingkaran atas wilayah dan imamah. Imam 12 adalah, jadi ini yang diajarkan Syiah Ithnai Asyariyah, Syiah Rafidhah. Imam 12 adalah Amirul Mukminin, Imam Ali, Al-Hasan, Al-Husain, Ali, Muhammad, Ja'far, Musa, Ali, Muhammad, Ali, Al-Hasan, dan Al-Mahdi. Ajjalallahu farajahu syarif. Semoga Allah mempercepat kemunculannya. Soalnya sudah lebih 1200 tahun tidak keluar-keluar ya dari gua. Katanya masih hidup. Aneh memang, bin ajaib. Tapi itulah agama Syiah, memang penuh dengan mitos ya, penuh dengan mitos. Namun orang-orang yang terserang penyakit iri hati dan mencintai kepemimpinan zalim Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, ya pemimpin zalim Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, mengingkari keimamahan mereka. Jadi karena sudah hatinya buta, kafir, musyrik, sudah kadung cinta dengan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah yang zalim, maka mengingkari imamah Syiah. Jadi orang yang tidak Syiah itu karena hatinya gelap, kafir, musyrik, sudah kadung terisi kecintaan dengan orang-orang zalim. Yang disebut, yang mampu disebut adalah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Sebenarnya siapa pemimpin zalim yang lebih besar dari Bani Umayyah dan Abbasiyah? Abu Bakar, Umar.
Karena Abu Bakar Umar dianggap mengkhianati imamah, tidak memberikan kepada Ali. Jadi orang zalim nomor satu ya Abu Bakar, terus Umar, atau Umar kemudian Abu Bakar. Orang Syiah lebih mengutamakan Abu Bakar lah yang paling besar zalimnya dibanding Umar, lebih besar daripada Abu Bakar. Kemudian di sini perhatikan, ini juga penting saya ingatkan, ada istilah untuk mengobati keraguan atas wilayah mereka harus dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab yang membahas wilayah tersebut, yang menukil ratusan hadis dari kalangan umum. Nah, kita ini disebut dengan orang Syiah terkadang dengan istilah umum, orang umum. Bahasa Arabnya al-ammah. Kadang disebut dengan istilah mukhalif, orang yang menyelisihi kita, menyelisihi Syiah. Kadang disebut dengan nawasid, musuh-musuh Ahlul Bait. Kadang disebut dengan Wahabi. Jadi sekarang di Indonesia ini ada upaya yang juga harus kita waspadai bersama, upaya memecah belah kekuatan Ahlus Sunnah. Setiap ulama atau kiai atau habib yang semangat dan berjuang untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan Syiah selalu dituduh dengan Wahabi. Nah, ini upaya orang Syiah menggunakan istilah itu untuk memecah belah barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tahu di Indonesia pernah istilah Wahabi itu khususnya di awal-awal berdirinya Nahdlatul Ulama ada semacam sensitivitas ya, hubungan. Nah, itu dimanfaatkan. Ya, karena itu kita wajib jeli, masing-masing jeli sesama Ahlus Sunnah, NU, Muhammadiyah dan yang lainnya, Irsyad, Persis, maka harus bersatu sebagaimana kata Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf bahwa Wahabi masih Ahlus Sunnah saudara kita, kalau Syiah bukan sama sekali. Nah, itu penting. Jadi semangat ini penting karena orang Syiah berusaha main di dalam, sebagaimana di zaman sahabat dulu tidak ingin antara Tolha, Zubair, Aisyah radhiyallahu anhum dengan pasukan Ali itu bersatu, dengan Sayyidina Ali bersatu. Mereka selalu membuat tipu muslihat untuk bisa menggagalkan persatuan-persatuan. Baik, nah ini diterangkan di sini jalur umum dalam kurung Ahlus Sunnah, ya kan? Mereka paham jalur umum. Baik, mungkin kita cukup. Nah, disebut orang-orang munafik ya. Lalu di sini Bani Umayyah, Yazid Muawiyah melaknatnya adalah satu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi ingat, jadi jangan membayangkan ada orang Syiah tidak melaknat, itu tidak ada ceritanya. Tidak ada orang Syiah yang tidak melaknat. Kalau tidak melaknat hanya sampai pas tidak mendengar saja, ya. Karena nanti akan kita tahu bahwasanya melaknat itu ternyata jalan masuk surga yang paling lempeng, yang paling jalan tol lah. Lebih cepat memasukkan ke dalam surga melaknat Abu Bakar, Umar dan seluruh para sahabat dibanding bersolawat kepada Nabi dan Ahlul Bait. Itu dalam akidah Syiah, dalam ajaran Syiah yang memang diamalkan ya, diajarkan, diamalkan. Kemudian setelah itu perhatikan di buku ini buku untuk anak SD kita ya, untuk anak-anak SD. Resmi dimasukkan jadi buku bacaan. Menyembunyikan, kemudian diajarkan taqiyah. Ini taqiyah nih. Jadi taqiyah itu menyembunyikan keimanan di hati atas orang-orang yang ingkar agar terbebas dari bahaya atau ancaman. Jadi taqiyah menyembunyikan kebenaran. Ini harus dicoret, bukan kebenaran. Maksudnya menyembunyikan akidah Syiah yang sesat itu loh ya. Kalau benar kenapa disembunyikan dari kaum muslimin ya? Kenapa disembunyikan dari kaum muslimin? Jadi itu taqiyah. Taqiyah itu terbagi menjadi ada taqiyah wajib, taqiyah mustahab, taqiyah haram. Jangan sampai Bapak Ibu menjadi korban taqiyah wajib, taqiyah mustahab. Saya pernah waktu diundang oleh DKN, Dewan Ketahanan Nasional, karena diundang kira-kira 15 pakar dari Ahlus Sunnah dan dari Syiah. Hadir yang dari Syiah itu Musa Al-Kazim Ibnu Husain Al-Habsyi, Yapi Bangil ya, yang sekarang jadi dosen Paramadina. Dosen Paramadina, dia datang mewakili Syiah, mewakili Haidar Bakir kalau tidak salah saat itu. Nah, di dalam
Setelah forum resmi lalu di luar terjadilah perbincangan, kenalan ya, bahasa basi kenalan. Di antara kita ada Gus Aap, Kiai Samsul Arifin dari Jember itu yang mewakili NU hadir. Nah, kemudian dari teman-teman yang lain. Ketika itu terjadi perbincangan. Lalu saya ikut nimbrung. Dalam perbincangan itu intinya dia mengatakan, Musa Al-Kazim ini, bahwa jangan menilai Syiah sekarang dengan buku-buku Syiah klasik. Karena Syiah itu berkembang. Jadi kalau Syiah klasik isinya itu kufur, syirik, jangan dibebankan kepada kami. Itu kan Syiah lama. Kami ini Syiah baru. Kayak persis LDI tadi, Bitona tadi ya, dengan paradigma baru persis itu. Nah, dia bilang karena kita ini, jadi soalnya kita, apalagi di Indonesia, mereka mengaku sebagai Syiah usuliyin. Jadi Syiah itu ada Syiah Itsnai Asyariyah itu dibagi dua, akhbariyin dan usuliyin. Kalau akhbariyin itu pokoknya ada di hadis diterima, gitu kan. Di kitab, semua kitab benar gitu. Itu akhbariyin. Kalau mereka enggak, usuli, diterapkan dulu usul hadis. Ya, sahih apa tidak? Dilihat dulu. Maka enggak bisa orang mengkritik kami, kata dia, dengan dasar apa yang ada dalam kitab kami. Misalkan tadi udah disebutkan sama beliau, ya. Jadi ada kitab-kitab orang Syiah. Ini contoh kitab-kitab asli orang Syiah. Kitab induknya ada Al-Kafi, ada Man la Yahdurul Faqih, ada Tahdzibul Ahkam, ya. Nah, seperti itu. Kitab-kitab, kalau ini kita bacakan, oh ini isinya sesat. Misalkan kita katakan, oh di dalam kitab Al-Usulul Kafi jilid 2 misalkan, di sana diterangkan siapa yang mati dari wali-wali kami, dari Syiah kami, dan dia selama hidup tidak bisa baca Quran, di kuburan diajari. Nah, kan? Ya. Enggak usah baca Quran, sudah diajari kuburan, halaman 580. Kalau itu kita katakan misalnya, sebentar dulu, jangan asal ada di kitab kami, kan itu. Nah, itu retorika dia. Jadi dia berkata begitu. Saya lihat teman-teman agak kaget dengan jawaban itu. Agak kaget. Akhirnya teman-teman ahlu sunnah, para kiai saat itu kaget. Jadi jangan mengkritik kami dengan buku-buku Syiah klasik. Lalu saya maju, saya bilang, termasuk, tak bilang, kalau Anda mengatakan Syiah itu berkembang, termasuk konsep takiyahnya juga berkembang ya. Apa maksudnya? Kata dia. Saya katakan, kalau Syiah dulu bertakiyah hanya ketika takut. Itu yang disebut dengan takiyah makhofatiyah. Tapi kemudian sekarang berkembang seperti disebutkan di dalam buku putih mazhab Syiah, seperti disebut dalam buku putih mazhab Syiah yang dikeluarkan oleh Abi, bahwa ada namanya takiyah mudarotiyah, takiyah untuk mengelabui lawan. Jadi terus tak bilang, dengan demikian ketika takiyahnya pun berkembang, berarti Syiah sekarang lebih berbahaya dari zaman dahulu. Lalu dia mengatakan, ya jangankan manusia, cacing aja kalau diinjak dia akan melawan. Saya bilang, loh itu kan makhofatiyah karena diinjak, ini enggak diinjak aja, tapi terus dia pergi. Ya, waktu itu pergi menuju ke rumah makan. Nah, jamaah rahmatullah, jadi hati-hati, luar biasa takiyahnya orang Syiah ya. Termasuk buku putih, buku kuning, nanti akan kita lihat covernya ya, buku putih, buku kuning itu juga penuh dengan takiyah. Baik. Udah, kita lewati aja. Untuk selebihnya ini bisa didapat di gensia.com, judulnya Bukti Pensyiahan Indonesia secara sistematis ya. Nah, ini buku kedua, perhatikan nih. Dosa-dosa besar, meruntuhkan amal kebajikan. Tulisan sama, tadi nggak dikasih profesor, sekarang diberi kata profesor. Sama ya, semuanya sama. Keputusan sama, nomor sama ya. Ini nggak tahu ini. Terus pendanaan juga sama.
Ini alamatnya Pasar Minggu, Jakarta, Pejaten, dekat ICC, ya, Islamic Cultural Center milik Syiah Iran. Di sini sudah saya tulis di gensia.com ada belasan yang harus diwaspadai. Misalkan contoh ini, Syiah Ahlul Bait. Salah satu hadis menyangkut kedudukan kaum Syiah dan para pecinta Ahlul Bait menyebutkan bahwa api neraka tidak dapat membakar mereka. Jadi tadi sudah, selain orang Syiah kafir, musyrik, lalu diajarkan taqiyah. Sekarang hebat lagi, orang yang Syiah tidak akan dibakar api neraka. Ini diajarkan kepada anak-anak kita, ya. Jadi mencintai Ahlul Bait versi Syiah, versi Syiah. Kalau mencintai dengan benar, ya kita Ahlussunnah adalah pecinta Ahlul Bait yang benar. Tapi kalau pecinta yang salah, yang menyesatkan adalah versi mereka. Itu katanya jaminan surga dan tidak mungkin masuk neraka. Taib. Dan lain sebagainya banyak. Kemudian kita lewati saja, banyak sekali. Berikutnya yang ketiga, ini ada kisah-kisah ajaib. Oh, ini juga berbahaya sekali. Kisah-kisah ajaib ini anak diajari untuk syirik kepada Allah. Kalau punya hajat minta kepada imam, tawakal pada imam, ya, pokoknya hatinya bergantung kepada imam, dan diajari khurafat-khurafat. Semua isinya begitu, isinya mengagungkan imam, istighosah kepada imam, berdoa kepada imam, nanti imam memberi, ya, memberi tiket, memberi uang, memberi apa saja, ya. Baik, iya, karena itu nanti ketika tiba-tiba ada orang ngasih tiket, oh tadi itu Imam Mahdi, tadi itu begitu, terus itu kisah-kisahnya. Lah anak kecil kan seneng, ini bisa menjadi pengganti kisah Mahabharata seperti ini, ya. Jadi seneng sekali, ya, itu bahaya, ya, bahaya. Jamaah sekalian Allah, kemudian perhatikan berikutnya, nah, di antara kitab mereka yang di SD, kisah-kisah kitab Nahjul Balaghah. Kisah-kisah Nahjul Balaghah Muhammad Muhammadi. Karena itu ya mohon doanya, saya juga sedang menulis disertasi kaitannya dengan studi kritis kitab Nahjul Balaghah dan kaitannya dengan penguatan PAI, ya, di sekolah-sekolah. Baik. Berikutnya ada buku yang lain, Usuluddin. Nah, nanti kita terangkan. Usuluddin inilah rukun imannya orang Syiah. Tadi sudah dipelajari 10 kriteria, ya, 10 kriteria aliran sesat. Usuluddin. Nah, ini rukun iman mereka, usuluddinnya. Profesor Muhsin Qiraati. Pertama, ketuhanan, kedua keadilan, ketiga kenabian, keempat kepemimpinan, kelima hari akhir. Itu rukun iman. Jadi ilahiyat, nubuat, adalah, imamah, hari akhir. Jadi sebenarnya ada 3. Pertama ketuhanan, kedua kenabian, ketiga hari akhir. Cuma 3 aja. Dari ketuhanan lahirlah keadilan, Tuhan harus adil. Dari kenabian melahirkan imamah, Nabi harus nunjuk imam setelahnya. Jadi itu. Kemudian imamah masuk menjadi rukun Islam yang terbesar. Ini rukun iman. Rukun iman 5. Nanti rukun Islam juga 5. Nanti kita akan ikuti, kita pelajari. Nah, ini sudah dimasukkan ke anak SD. 5 ini mirip dengan akidah Mu'tazilah. Karena Syiah dengan Mu'tazilah itu campur. Karena itu kenapa Syiah di Indonesia juga akrab dengan liberal. Ya, sama, ada titik temu semua di sana. Mu'tazilah dengan liberal ketemu, Mu'tazilah dengan Syiah ketemu. Taib. Jamaah sekalian rahimahullah, kemudian yang lain kisah-kisah sahabat, ya. Ini covernya. Kisah-kisah terpuji sahabat Nabi Kamal As-Sayyid. Orang-orang tertentu saja, Abu Dar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir. Ya ini. Kalau selain mereka,
kalau disebut sahabat Nabi ya sahabat tapi munafik, zalim, kafir, fasik gitu. Tidak terpuji. Itu kesimpulannya. Jadi sangat membahayakan kalau perpustakaan dan buku bacaan anak-anak kita dipenuhi oleh buku SD seperti ini. Dan masuknya resmi lewat pemerintah. Baik. Kemudian berikutnya buku biar tahu Hikmah dan Makna Haji. Profesor Jawad Amuli. Enggak tahu ini profesor enggak profesor, semua dikasih profesor ya. Enggak tahu ini gimana cara ngeceknya ya. Kemudian berikutnya adalah kisah Nabi Balaghah sudah, kisah Bismillah. Nah, ini di antara covernya. Kisah-kisah Bismillah. Kemudian kisah sholat. Ya. Kisah-kisah sholat. Kemudian rahasia ibadah. Jadi menarik untuk dibaca judul-judulnya. Dan anak tidak mengerti rahasia-rahasia ibadah. Ini Jawadi Amuli, tidak ada profesornya. Dan makanya ini gimana ya? Tafsir surat Al-Qadar. Tafsir Muhammad Bakir Al-Musawi, tafsir surat Al-Qadar. Trisula Adi Sakti. Wanita pilihan. Ya, waduh. Jadi semua bidang, semua bab ya sudah ditulis wanita-wanita pilihan. Baik. Jamaah rahmatullah, jadi ya itu Syiah. Kewajiban, maka kehadiran para guru sangat kita perlukan. Bentar. Sepertinya kepanasan. Iya. Sepertinya kepanasan. Baik, yang punya pertanyaan sambil ditulis ya. Ini jam berapa? Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya sampaikan, mumpung ada dari saya Ali bin Abi Thalib. Ingin saya sampaikan pertama, saya jelaskan dulu. Saya dulu mantan SMA negeri di Surabaya. Ya. Kemudian yang saya dapati teman-teman seperjuangan saya dulu, kami dapati bahwa karena di sini membahas tentang membentengi generasi muslim, mohon untuk Bapak dan Ibu guru pendidikan agama Islam mengetahui jati diri kami sesungguhnya anak-anak muslim remaja Indonesia. Kami malu menampakkan akidah kami muslim. Kami lupa tujuan hidup kami. Kami lupa suri tauladan kami. Lalu kami berkiblat kepada negara-negara yang notabene bukan negara Islam, tapi kami mengatakan bahwa negara itu lebih Islami daripada negara Indonesia. Yang mana negara Indonesia kita tahu negara Muslim. Dan pertanyaannya adalah, karena kita semua sudah tahu secuil dari kejelekan Syiah, maka pemikiran-pemikiran zaman dahulu masa-masa SMA yang sudah tertancap dalam benak saya, yaitu sebetulnya apa makna toleransi umat? Ini mesti Islam kesini. mengajarkan kasih Mesti sayang. kesini. Sementara kita di sini melihat seolah-olah kita memandang ini dari salah satu sisi saja. Itu pandangan saya dahulu. Lalu saya ingin tanyakan kepada Ustaz tolong jelaskan dengan sangat jelas Ustaz. Kami sebagai anak-anak muda-mudi muslim, apa yang harus kami lakukan Ustaz? Karena kami sudah terlalu jauh dari yang namanya Allah dan Rasulullah Ustaz. Kami memahami segala sesuatu dalam agama bukan dari Allah dan Rasulnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah.
Terima kasih kepada saudara kita tadi. Saya lupa tidak perhatian namanya. Faiz ya. Kepada Akhi Faiz yang mewakili teman-teman yang lain insyaallah. Pengakuan atau mengetahui posisi kita, mengetahui salah itu adalah awal kebajikan. Sama dengan mengetahui kalau kita sakit, maka langkah awal untuk menuju kesembuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami tidak mengetahui atau salah, dan itu sudah menjadi watak dan tabiat manusia, seperti sabda Nabi SAW, yaitu kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Nabi Adam adalah tukang membuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang tukang berbuat salah adalah yang bertobat. Maka kewajibannya adalah bertobat dengan cara selain beristighfar kepada Allah, kemudian menyesali perbuatan yang lalu, kemudian memperbaiki apa yang pernah dia rusak. Yang terpenting adalah selalu mendekat dengan ilmu, dengan orang-orang soleh, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan orang-orang yang bisa memahamkan Al-Quran dengan benar. Jangan salah lagi, karena salah memahami salah cara dalam memahami Quran Sunnah, itulah yang menjadi sesat. Orang Syiah itu salah memahami dan meyakini Quran Sunnah. Orang Khawarij atau teroris juga demikian, salah meyakini dan memahami Quran Sunnah, apalagi liberal. Jadi caranya harus tobat, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulnya secara keilmuan, kemudian selalu ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bergabung dengan kafilah dakwah. Jamaah sekalian rahimahullah. Baik. Ya, kalau begitu kita lanjutkan saja. Kurang 10 menit ya. Syiah sudah masuk. Bahkan sudah disisipkan ke mushaf, ke Quran terjemah. Ada namanya mushaf Aisyah, mushaf Maryam, lalu mushaf Fatimah. Ini mushaf Fatimah ini. Ya, mushaf Fatimah isinya Syiah. Di mukadimahnya atau di bagian akhirnya ya ada keterangan. Ini semua versi Syiah. Kelima, Fatimah termasuk Ahlul Bait yang disucikan sesuci-sucinya oleh Allah dari segala dosa. Oleh karena itu dia terhindar dari kesalahan. Ini semuanya versi Syiah, bukan versi Ahlus Sunnah. Ya, berdasarkan ayat Tathir Al-Ahzab 33, yaitu Nabi memanggil Fatimah, Hasan, Husain lalu menutupi mereka dengan kain. Ini hadis kisah. Jadi ayat Tathir hadis kisah, sedangkan Ali bin Abi Thalib ada di belakang punggung Nabi SAW. Keenam, Fatimah termasuk Ahlul Bait yang disucikan, oleh karenanya ia merupakan Ahlul Bait yang dimaksud dalam hadis Tsaqalain. Nah, sudah, hadis Tsaqalain. Nanti kalau ingin tahu ya memang harus baca buku ini ya. Karena mereka punya hadis Tsaqalain yang sangat merusak. Di antaranya, nah ini, di antara hadis Tsaqalain mereka itu ini, 2 pusaka Nabi SAW, ya, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Ini kalau ingin tahu versi yang merusak akidah, dan bukan satu-satunya buku yang mereka tulis dalam hal ini. Jadi hadis Tsaqalain. Kemudian berikutnya ketujuh. Ya biar ini di mushaf loh ya. Kita di sekolah sudah dicekoi Syiah, beli Quran, terjemah, buka penjelasannya versi Syiah. Jadi Fatimah termasuk Ahlul Bait, tempat berpegang umat Islam agar terhindar dari kesesatan. Karena Rasulullah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya aku meninggalkan untuk kalian apa yang jika kalian berpegang kepadanya niscaya kalian tidak akan sesat. Kitabullah dan Ahlul Baitku. Ini hadis Tsaqalain tadi. Kemudian ke-8, termasuk Ahlul Bait yang merupakan jalan keselamatan kan. Dan selain itu adalah ini maka apabila ada kabilah Arab yang berlawanan jalan dengan mereka, niscaya akan berpecah belah dan menjadi partai iblis. Ini sudah isyarat. Sayyidina Abu Bakar katanya bermusuhan dengan Fatimah, mendolimi Fatimah, Umar mendolimi Fatimah, berarti itu partai iblis ya. Kemudian ke-9, Fatimah termasuk Ahlul Bait yang diibaratkan laksana bahtera Nabi Nuh. Tadi sudah kan gambarnya.
Ini semuanya Syiah. Versi Syiah, bukan versi Ahlussunnah sama sekali. Perhatikan cara mengelabui. Disalin dari buku Sirah Sahabiyah karya Mahmud Mahdi Al-Istambuli dan Mustafa Abu An-Nas Ros Salabi. Penerbit ini, terus ditambah tafsir Ibnu Katsir. Enggak dijelaskan ini yang mana. Orang begitu membaca tafsir Ibnu Katsir, mantap, sudah tenang. Jadi ini bagian yang mana yang dari Ibnu Katsir, ya kan? Jadi begitu cara mengelabuinya. Jadi masya Allah. Jadi nggak aman di negeri kita ini. Mau baca, mau sekolah, ya, mau ngambil guru. Baik, ini, baik. Kita lanjutkan. Kemudian juga buku-buku Syiah sudah masuk pesantren di Jawa Timur. Cuma buktinya belum di tangan saya. Saya diberitahu oleh seseorang, beliau punya buktinya tapi sudah kadung diserahkan ke salah seorang kiai. Jadi saya belum bisa mendapatkannya. Jadi sudah masuk di beberapa pesantren. Kemudian buku Syiah juga sudah diberi pengantar oleh Menteri Agama. Ya. Sudah diberi, ini bukunya. Ini yang disebut dengan buku kuning. Ya, buku Syiah menurut Syiah. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. Buku ini membantah Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama tidak diberi kata komentar, kata pengantar. Orang Syiah yang memusuhi Majelis Ulama, yang mengatakan Majelis Ulama lah yang sesat, diberi kata sambutan. Luar biasa kan? Nah, karena itu beliau sudah didatangi, sudah banyaklah proses. Katanya beliau minta maaf. Ya, belum, tindak lanjut berikutnya belum tahu ya. Taib. Dan sudah ceramah di Istiqlal. Perhatikan, ini orang Syiah sudah ceramah di Istiqlal. Ya, bukunya seperti ini. Kemudian ceramah di Istiqlal, contoh seperti ini. Nah, ini sekedar apa ya? Jadi contoh perkembangan Syiah di masjid, di buku, di Quran terjemahan, di tokoh di pemerintahan dan sebagainya. Jadi sudah di mana-mana. Oleh karena itulah adanya acara semacam ini untuk memahamkan para guru, para dosen, ini sangat penting. Apalagi kita di Jawa Timur harus bersyukur kepada Allah pada saat para umarok kita dan para ulama kita sepakat. Tinggal sekarang kewajiban kita. Maka jangan hanya pandai menuntut tapi tidak pandai berbuat. Berlaku dalam hal ini la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur dengan adanya Fatwa MUI Jawa Timur, dengan putusan atau Pergub Jawa Timur, maka apa yang kita impikan nanti ada peraturan pelarangan seperti Ahmadiyah, itu insya Allah akan terjadi. Tapi kalau kita hanya pandai menonton dan menilai, apa pemerintah di mana pemerintah, ya kenapa nggak ngelarang, cuma begitu saja, ya kita nggak bersyukur. Bisa-bisa kenikmatan yang ada tadi itu tidak berkembang, malah digusur sama orang liberal, orang Syiah, orang Ahmadiyah yang selalu bersatu dalam memperjuangkan kesesatan mereka. Taib jamaah rahimakumullah, bagian kedua sebelum kita berpisah, ini kan masih masih muqaddimah bagian pertama ya. Kan tadi A, sekarang B itu baru muqaddimah. Syiah bukan Islam dan bukan saudara kita. Nanti setelah ini baru rinciannya. Itulah yang akan kita lakukan pada zuhur insyaallah. Dalam hal ini Al-Alama Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, beliau mengatakan asy-Syi'a laisu ikhwanan lana bal ikhwanu syaitan. Ya. Para hadirin peserta acara silaturahim, para guru, para dosen, para siswa dan seluruh rekan-rekan serta pendengar Radio Al-Um yang kami cintai, alhamdulillah siang hari ini kita bisa melanjutkan apa yang tadi sudah kita mulai. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa apa yang kita sampaikan tadi hanyalah
sebagian kecil ya tentang perkembangan di Indonesia. Termasuk yang lupa tidak saya sampaikan tadi, di kurikulum SD pun ada unsur-unsur Syiah yang ke-13. Di yang kemarin sempat ditarik kembali berlaku secara umum tapi hanya dikhususkan untuk sekolah-sekolah tertentu. Di kelas 1 misalkan kelas 1, kelas 4 di sana ada unsur-unsur Syiah, gambar-gambarnya, backgroundnya itu mirip masjid-masjid Karbala, Markot Imam Husain. Meskipun bahas tentang Wali Songo, tapi backgroundnya masjid Syiah, bukan masjid, bukan Ka'bah, bukan Istiqlal, ya, tapi masjid Syiah, mirip. Kemudian ada lagu-lagu, nada lagu indung-indung. Nah karena itu ini kemarin sudah kita terbitkan bahwa lagu indung-indung itu sangat berbahaya dan haram bagi kita umat Islam untuk menyanyikannya, melakukannya. Harusnya memberi peringatan karena itu dimanfaatkan sama orang Syiah. Soalnya isinya langsung melecehkan nama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, karena Sayyidah Aisyah dijadikan contoh sebagai wanita yang tidak sholat, yang tidak puasa, wanita yang ahli neraka. Ya, insyaallah guru-guru ada yang hafal ya, karena sudah ngajarkan ya. Jadi ada beberapa lagu itu liriknya, misalkan Allah Maharaja, nada lagu indung-indung. Jadi seperti itu. Jadi lagu indung-indung dijadikan sebagai patokan. Meskipun hanya sebagai patokan, tapi kita wajib tahu bahwa lagu indung-indung itu melecehkan Sayyidah Aisyah, maka tidak boleh. Seharusnya kita memberikan pembelaan. Misalkan apa lagunya? Lagu indung-indung itu isinya di bagian kedua, aduh-aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Jelas menggunakan nama Siti Aisyah. Tidak ada di dunia Siti Aisyah yang terbesar kecuali ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Tidak ada lagi. Ya, kalau ada orang namanya Siti Aisyah itu semuanya karena kepingin jadi Siti Aisyah, meniru istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama ini dilecehkan begitu rupa, bukan dijadikan sebagai panutan contoh yang baik, tapi contoh yang buruk. Bukti kalau ini buruk silahkan diganti dengan nama kiai kita atau bunyai kita. Mau ndak kita? Pasti marah. Padahal bunyai dan kiai kita bukan ahli surga. Ini ibunda kita ahli surga. Dijadikan contoh yang buruk. Nah, belum lagi kemudian juga tadi sempat saya sampaikan gambar ya termasuk perkembangan bagaimana Menteri Pendidikan mengadakan kerjasama dengan Iran dalam bidang kebudayaan dan seterusnya. Jadi pengaruh Syiah sudah masuk ke sendi-sendi Republik ini melalui pintu-pintu yang resmi, pendidikan, kebudayaan, melalui keulamaan, melalui pemerintahan, politik dan seterusnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ya, dengan mengapa Syiah bukan saudara kita. Jadi kita mengatakan Syiah saudara kita itu tidak boleh. Secara agama Islam tidak boleh. Syiah saudara kita, waduh, itu berat ya. Jadi jangan sampai kita melanggar demikian. Ini bagi orang mengerti. Kalau tidak mengerti ya tidak ada masalah. Kalau ingin tahu bahwa ini bermasalah silakan saja mengatakan Fir'aun saudara kita, enggak. Artinya ngambil contoh tuh yang langsung, yang gede gitu biar paham. Enggak, kenapa? Karena kafir, ya memusuhi Nabi dan seterusnya. Sama. Orang Syiah itu memandang, dan di sini ada nanti, semua jawaban ada di sini. Memandang Abu Bakar itu seperti Fir'aun, Umar seperti iblis atau Fir'aun dan Haman, ya. Karena itu jamaah rahimahullah, kenapa kita tidak boleh mengatakan Syiah itu saudara kita?
sebabnya sebagainya ada di sini. Kalau di buku ini, bagi yang sudah punya buku, ini penting sekali, sebenarnya harus ada kajian khusus. Ini ada 8 pasal ya. Pertama berkaitan dengan keyakinannya yang kufur terhadap Al-Quran. Yang kedua karena syiriknya kepada Allah. Yang ketiga karena hulu kepada para a'immah. Yang keempat karena sikapnya yang kurang ajar kepada Nabi SAW dan hulu mencoreng Ahlul Bait ya. Hulu adalah berlebihan ya, melampaui batas, keluar dari garis yang diizinkan oleh Allah, mulai dari bid'ah sampai syirik atau kufur ya. Kemudian sikapnya kepada para sahabat, mengkafirkan sahabat, mengkafirkan ummul mukminin. Kemudian akidah tentang Imam Mahdi yang khurafat, yang menunjukkan kebencian kepada seluruh sahabat. Kemudian menuduh kaum muslimin dan mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian mut'ah. Jadi ini bab besar, semuanya merupakan dokumen skenan dari kitab orang Syiah, lalu dikumpulkan dan dicetak. Jadi asli ya, asli, tanpa ada editan-editan, tanpa komentar-komentar. Baik, nanti insya Allah sebagiannya mungkin kita baca ya, sebagiannya akan kita baca biidznillah. Baik, jamaah rahimakumullah, sekarang kita ikuti yang di slide kita, Syiah buatan orang Yahudi. Ini silakan dibaca sendiri di gensia.com, ada makalah judulnya Demi Allah Syiah Rafidhah buatan Yahudi. Ya, bukti-bukti video. Kemudian berikutnya sekarang bukti skenan sebagian yang bisa kita tampilkan. Orang Syiah punya kitab Ikhtiar Ma'rifat Ar-Rijal yang dikenal dengan Rijalul Kashi. Ini termasuk kitab perawi Syiah ya, kitab yang membahas tentang rawi-rawi Syiah karangan Abu Ja'far At-Tusi. Abu Ja'far At-Tusi. Dia mengatakan di dalam nomor bab 47 Abdullah bin Sabah. Jadi Abdullah bin Sabah itu memang ada. Itulah yang membuat ajaran Syiah. Banyak orang Syiah sekarang malu mengakui sehingga mengatakan paling getol orang Syiah sekarang Abdullah bin Sabah adalah tokoh fiktif. Perlu diketahui bahwa riwayat-riwayat tentang Abdullah bin Sabah tidak semuanya benar. Itu yang harus difahami. Keberadaan Abdullah bin Sabah itu nyata. Termasuk merusaknya itu nyata. Bid'ah-bid'ah tertentu yang dia usung itu nyata. Hanya ada peristiwa-peristiwa tertentu, detail-detail masalah itu yang rawinya lemah, tidak bisa diambil. Nah, orang Syiah suka ya, yang selalu Umar bin Saif itu selalu yang diangkat-angkat di bawah-bawah, dia adalah orang yang lemah. Tapi dalam hal apa dulu? Kalau tentang dia adalah orang pertama kali yang mengajarkan tasayyuk. Tasayyuk itu adalah peru Sayyidina Ali dan Baro'ah memusuhi Abu Bakar Umar. Nah, itu Abdullah bin Sabah. Berdasarkan kitab-kitab Syiah sendiri. Misalkan kitab ini. Di kitab ini disebutkan berapa hadis. Hadis nomor 1, kemudian hadis nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ada 5 hadis. Lalu disimpulkan. Nah ini. Disebutkan oleh sebagian ulama Abdullah bin Sabah itu Yahudi, lalu masuk Islam, dan dia menyatakan loyal kepada Ali alaihissalam, dan dia mengatakan saat waktu Yahudiyah dulu Yusha bin Nun itu adalah pemimpin setelah Nabi Musa, ya, penerima wasiat kepemimpinan setelah Nabi Musa. Ketika masuk Islam setelah Nabi wafat, katanya yang jadi pemimpin itu Sayyidina Ali. Jadi dia mengubah nama saja, keyakinan yang Yahudi diterapkan dalam Islam. Berarti setelah Nabi Muhammad, Alilah yang menjadi al-wasi, penerima wasiat. Dan dia orang pertama kali yang menyuarakan wajibnya Ali jadi imam. Wajib, tidak ada yang lain. Dan dia orang pertama kali yang menampakkan permusuhannya terhadap musuh-musuh Sayyidina Ali. Semua yang tidak menobatkan Ali sebagai imam setelah Nabi itu musuh Ali. Abu Bakar, Umar, dan seluruh sahabat. Jadi yang pertama kali menyuarakan ini orang Yahudi, Abdullah bin Sabah.
Karena itu dikatakan di sini, dari sinilah orang yang berselisih dengan Syiah mengatakan bahwa akar tasyayyu dan ar-rafd, tasyayyu itu pro Ali dan rafd menolak Abu Bakar Umar, itu diambil dari orang Yahudi. Ini kitab orang Syiah. Ya, baik, kita lanjutkan. Berikutnya kitab Ahlus Sunnah, misalkan kitab Maqtal Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karangan Ibnu Abi Dunya. Juga diterangkan di sana mengenai kaum Sabaiyah. Jadi Abdullah bin Saba ini kemudian diusir oleh Sayyidina Ali ke Madain. Di Madain masih menyebarkan dan punya kelompoknya namanya Sabaiyah. Itulah yang meyakini Raja'ah, bahwa Ali tidak mati, tapi dia masih hidup dan nanti akan kembali untuk menyiksa musuh-musuhnya. Jadi akidah imamah itu dari Abdullah bin Saba. Akidah al-bara'ah, imamah itu meyakini Ali sebagai imam. Kemudian bara'ah adalah berlepas diri dari Abu Bakar Umar dan sahabat yang lain. Maka itu semua dari Abdullah bin Saba. Kemudian tentang Raja'ah, nanti sebelum kiamat akan dibangkitkan dari kubur musuh-musuh Ahlul Bait untuk disiksa oleh Imam Mahdi, ya. Itu juga dari kaum Sabaiyah. Kemudian menjadi Syiah sekarang ini. Berikutnya ada kitab Firaqus Syiah karangan An-Nubakhti, Hasan An-Nubakhti. Dia mengatakan Abdullah bin Saba, ini Sabaiyah adalah para sahabat Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itu orang yang menampakkan celaan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat, serta menyatakan berlepas diri dari mereka. Dan dia mengklaim katanya Ali lah yang memerintahkan demikian. Ini kitabnya orang Syiah. Kemudian kitab orang Syiah yang baru, Al-Ghulu wal Firaq al-Batiniyah. Al-Ghulu wal Firaq al-Batiniyah. Di sini juga dikatakan demikian. Jadi bahwa Abdullah bin Saba adalah sesuatu yang nyata, bukan orang fiktif. Nah, ini Syiah Indonesia paling getol untuk mengingkari adanya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Kemudian berikutnya, Syiah sekarang ini adalah sekutu Yahudi melawan orang Muslim, khususnya melawan orang Arab. Ya, dan perlu diketahui kumpulan orang Yahudi terbesar di dunia selain di negara penjajah Israel, yaitu Zionis, Israel, Bani Israel, yaitu di Iran, di kota Asfahan, pas di tengah-tengahnya Iran, di jantung wilayah Iran. Di sana kota Asfahan, orang Syiah jumlahnya besar dan dilindungi. Dan di parlemen Iran itu ada kursi khusus untuk orang Yahudi. Ya, itu Iran. Dan di dalam hadis dinyatakan nanti Dajjal keluar diikuti 70.000 Yahudi, bukan Yahudi sembarangan, Yahudi Asfahan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian hubungan antara Iran dengan Yahudi, baik politik maupun keagamaan, ulama maupun politisi, itu sangat erat. Kalau dengan Israel, kalau Ahlu Sunnah biasanya hanyalah hubungan politik, paling pejabat. Tapi ulama tidak ada ulama Ahlu Sunnah kemudian berdekatan berciuman dengan Iran. Jadi beda, itu bedanya. Kalau orang Syiah membawa gambar-gambar negara tertentu, ini berjabat tangan dengan Amerika, dengan Israel, maka kita katakan itu hanya politik. Kalau Iran tidak, ya tokoh politiknya dan tokoh agamanya, ya itu bedanya, harus kita bedakan. Tapi jamaah rahimakumullah, jadi dengan adanya teknologi ini maka semakin cepat penyebaran bukti-bukti kesesatan Syiah, sampai kemudian muncul pelarangan live dari semua pusat-pusat Syiah. Kemudian Syiah bukan saudara kita karena orang Syiah punya keyakinan Tuhan kita ini bukan Tuhan mereka. Tuhan kita bukan Tuhan mereka. Perhatikan omongan Khomeini dalam kitab Kashful Asrar. Dia mengatakan ini dalam kitab Kashful Asrar, nahnu na'bud ilahan na'rifu an a'malahu tartakis ala asasil aql wala ya'malu amalan yukhaliful aql. Kami menyembah Tuhan yang kami tahu perbuatan-perbuatannya yaitu dibangun di atas dasar akal, logika,
dan Tuhan yang tidak melakukan perbuatan yang menyalahi akal. Bukan Tuhan yang membangun bangunan menjulang tinggi dari ketuhanan dan keadilan serta keagamaan, kemudian dihancurkan sendiri dengan tangannya dan diberikan kepemimpinan kepada Yazid, kepada Muawiyah, kepada Utsman dan orang-orang semacam mereka. Semacam mereka itu siapa? Umar, Abu Bakar, ya. Umar, Abu Bakar minal muhajimin wala yuhaddid matlub. Dan Tuhan yang tidak, jadi bukan Tuhan yang tidak menetapkan apa yang seharusnya diminta dari manusia setelah Nabi, ya, sampai hari kiamat. Jadi kalau Nabi wafat tanpa dipilih imam, tanpa memilih imam, maka Tuhan yang membiarkan Nabi tanpa wasiat itu bukan Tuhan kami, kata Khumaini. Baik, Jamarahullah, ini kitabnya Kasul Asrar. Nah, ini halamannya jelas 116, 117 ya. Baik, kemudian selain Khumaini ada lagi Nikmatullah Al-Jazairi. Nikmatullah Al-Jazairi dia mengatakan dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah halaman 278. Ya, dalam kitab Anwar Nu'maniyah yang dia mengatakan, kami orang Syiah tidak bertemu dengan orang Ahlussunnah dalam apapun, dalam Tuhan tidak ketemu, dalam Nabi tidak ketemu, dalam soal imam tidak ketemu. Karena orang Ahlussunnah mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang nabinya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang khalifah nabinya setelahnya adalah Abu Bakar. Sementara kami mengatakan kami tidak mau mengatakan dengan Tuhan yang ini dan juga dengan nabi yang itu. Kami justru mengatakan Tuhan yang khalifah nabinya itu Abu Bakar bukanlah Tuhan kami, dan nabi tersebut bukanlah nabi kami. Ini zaman silakan dirasakan sendiri bagaimana redaksi ini. Yang redaksi ini sebenarnya dipicu dengan aslinya itu begitu memusuhi Abu Bakar sampai Allah pun dimusuhi, Nabi Muhammad pun dimusuhi, kan begitu. Dan ini juga dibela oleh website Syiah sampai hari ini, dibela ucapan tadi. Setelah kita tahu, ya begitulah lesannya orang Syiah itu. Begitu mudahnya mengatakan ucapan kurang ajar pada Allah, pada Rasul, karena begitu membara kebencian kepada Abu Bakar, Umar, ya. Nah, sehingga dia mengakui seperti itu. Dia meyakini Abu Sufyan itu kafir di neraka, Abu Thalib itu di surga. Sebagaimana orang Syiah mengakui Abu Bakar, Umar itu di neraka, yang kemudian si siapa namanya raja, di sini ada raja Persia yang nyembah, yang Majusi itu, dikatakan di dalam kitab-kitab Syiah bahwa mendapatkan syafaat meskipun dimasukkan neraka, tapi neraka haram menyiksanya. Jadi di dalam neraka ya seperti dalam surga saja, kan. Ini ada nanti hal berapa lupa nanti kita. Baik, jamaah rahimakumullah. Sekarang ini berikutnya ini penting. Oh, yang di sini ya. Bentar. Di sini. Perhatikan, ini buku tulisan Muhammad Tijani yang tadi orangnya. Judulnya antum tahu, Asy-Syiah hum Ahlussunnah. Syiah itu sebenar-benar Ahlussunnah Nabi. Ya, ini terjemah di Indonesia dan antum tahu, tanggal 1 Maret lalu buku ini dibagi-bagikan oleh anggota DPR Syiah dalam kegiatannya, dalam kunjungannya di Kecamatan Cimenyan, Jawa Barat. Buku ini berisi kedustaan-kedustaan. Ya. Ya. Kalau ini bantahan dari Syekh Utsman Khamis. Nah, ini covernya yang dibagi, ya. Ini Asy-Syiah hum Ahlussunnah, Syiah sebenar-benarnya Ahlussunnah Nabi. Studi kritis, informatif, polemik antara klaim dan fakta. Profesor Dr. Muhammad Tijani. Jadi Tijani ini kadzab, ya. Dia banyak dustanya. Di sini ada semua.
Jadi 4 bukunya yang berjudul Sumah Tadaitu, akhirnya aku temukan kebenaran, diterjemah Indonesia dengan judul itu. Kemudian Fas'alu ala dzikri juga diterjemah. Kemudian Li'aku nama as-sadiqin, bersama orang-orang yang benar. Kemudian Asyi'ahum Ahlussunnah sudah dicetak semua, dibagikan. Jadi anggota DPR yang Syiah membagi-bagikan buku ini bersama dengan buku-buku Undang-Undang Dasar 45 dan lain-lain. Dibagi buku ini diterangkanlah Sunnah dan Syiah. Ya, Ahlussunnah yang sebenarnya ya Syiah itu. Kalau Ahlussunnah sekarang ini Ahlussunnah palsu. Jadi seperti itu ya orang Syiah beraninya. Isinya apa ya? Isinya ya kufur semua, bohong, permainan, membenci para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, istri Nabi dan seterusnya. Taib. Nah, ini foto asli dari sana. Jadi ada tim investigasi di sana. Nah, ini penerbitnya, ini daftar isinya. Ya, seperti itu. Taib. Jamaah sekalian rahimahullah. Berikutnya ini tersebar akun atas nama istri Jalil Rahmat, ya, anggota DPR yang Syiah itu. Dia menulis mirip dengan yang tadi, ya, tapi dia tidak mengakui, sudah mengatakan tidak mengaku. Itu akun palsu. Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali, sedangkan Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Muhammad maka bukan Tuhan kita. Nah, kalau ucapan seperti ini ucapan Syiah Hurabiyah. Jadi Nabi dan Said dan Ali radhiyallahu anhu itu diserupakan begitu miripnya, diserupakan seperti dua gagak. Jadi diserupakan dengan sesuatu yang buruk juga ya. Nabi dan Sayyidina Ali itu begitu miripnya orangnya sampai malaikat Jibril itu keliru. Disuruh memberi wahyu kepada Nabi kepada Ali, kok malah keliru Muhammad karena mirip seperti dua gagak. Ya. Sehingga disebut kelompok Hurabiyah. Baik. Jamaah sekalian rahmatullah, banyak waktu yang terbatas ya. Syiah kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW. Khumaini dalam kitab Kasyful Asrar berkata, nahnu la nu'ti ayyata qimatin li rasulilladzi lam yatakalam anil wasiyah. Kami tidak menghargai apapun, kami tidak memberi apresiasi apapun, penghormatan apapun kepada seorang rasul yang tidak berbicara tentang wasiat. Jadi maksudnya apa? Wasiat kepemimpinan setelah saya mati, yang menjadi pengganti saya adalah Ali. Nabi yang tidak berkata begitu itu bukan nabi kita. Sama saja dengan begitu ya. Jadi luar biasa orang Syiah ini. Baik, kemudian jamaah rahmatullah. Baik, ini sama persis dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 61. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, apa kata iblis? Logikanya, asjud liman khalaqta tina? Apakah kami harus sujud kepada makhluk yang Anda ciptakan dari tanah? Ya. Jadi kalau kenyataannya sekarang nabinya Allah Muhammad, khalifah Rasulullah Abu Bakar, apakah saya harus beriman dengan Tuhan yang nabinya Muhammad, yang khalifahnya Abu Bakar? Kami tidak sudi, kami nggak mau Tuhan itu, kami tidak mau nabi itu. Jadi uslubnya gaya bahasanya gaya bahasa iblis, ya, persis. Taib. Kemudian jamaah sekalian rahmatullah, Syiah mengkafirkan para sahabat Nabi, ya, para sahabat Nabi dan melaknat mereka, mengagungkan Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' al-Majusi. Pahala melaknat Abu Bakar Umar itu besar sekali ya. Juga ini semuanya video. Anjing Ariel Sharon lebih mulia dari Abu Bakar Umar. Ya, orang kafir semua. Bahkan anjingnya orang kafir lebih mulia dari Abu Bakar Umar. Ini video semua ya. Jamaah sekalian rahmatullah. Syiah mengkafirkan para istri Nabi. Syiah kemudian mereka meyakini Aisyah umul kafirin, Aisyah di neraka, dan mereka berpesta untuk itu setiap tahun, setiap 17 Ramadan ya. Itu adalah hari pesta kematian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Baik, waktunya habis. Syiah mengkafirkan seluruh umat Islam, mengkafirkan kaum Asy'ariyah, mengkafirkan kaum Sufi. Silakan dibaca di Gen Syiah, semuanya lengkap ya. Jadi semua dikafirkan. Karena itu orang Indonesia banyak didekati oleh orang Syiah secara kebudayaan, padahal dalam kitab-kitabnya mereka itu dikafirkan sama orang Syiah. Makanya perlu disadarkan supaya tidak terjebak dalam kesesatan Syiah.